Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka yang mengikuti tutorial online atau tuton atau biasa kita bilang juga e-learning ya. Jadi saya pada kali ini ingin menjelaskan bagaimana sih mendapatkan nilai diskusi untuk tutorial online yang nilainya itu bisa dibilang sempurna atau mendapatkan poin 100. Bismillah ya, mudah-mudahan sharing dari saya ini membantu rekan-rekan sekalian untuk mengikuti kegiatan tutorial online sehingga nilai yang didapatkannya itu maksimal. Nah, yang rekan-rekan perlu ketahui sebelumnya ya, pertama adalah teman-teman nih harus tahu dulu ketentuan umumnya ya. Nah, yang pertama itu saya gedein dulu ya tulisannya. Nih. Yang pertama itu aktif ya, pastinya aktif ya, berperan aktif dalam diskusi, mengumpulkan tugasnya juga sesuai dengan jadwal. Nah, jadi biasanya nih ya, kalau saya kan sebagai tutor ya, sebagai yang menilai diskusi, sering menemukan mahasiswa yang dalam berdiskusi itu hanya menjawab pertanyaan sekedar aja. Maksudnya gimana? Misalnya nih, pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan A gitu ya. Nah, mahasiswa tuh menjelaskan A adalah bla 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 titik. Nah, tentu saja saya sebagai penilai akan memberikan nilai yang tidak mungkin maksimal untuk yang menjawab seperti itu. Nah, jadi tuh kalau yang namanya aktif berdiskusi, aktif loh, bukan pasif. Nah, berarti kan dia menjawabnya itu bawa data, bawa literatur, terus dia mencoba mengungkapkan gagasan dari diri dia sendiri. Nggak mungkin ketika dia memberikan gagasan meskipun gagasannya itu salah, pasti dihargain sama si tutornya. Minimal diberikan respon. Nah, begitu ya. Terus ini diberitahu juga jadwal. Ya. Jadwalnya, nah jangan sampai kalian itu menjawabnya itu dudet, tapi mengharapkan tanggapan dari saya atau dari tutor lainnya gitu. Misalnya dia dudetnya tanggal 30. Kalian ngumpulinnya tanggal 30 ya, tutornya itu belum tentu ngoreksi tanggal 30. Nah, itu bisa jadi justru malah nggak diberi tanggapan. Nah, kalau udah nggak diberi tanggapan, nggak ada kesempatan kalian untuk menanggapi balik lagi. Dan nggak mungkin juga kalian dapat penambahan nilai dari situ. Nah, jadi lebih baik kalau ingin ditanggapi oleh tutor, lebih cepat menjawabnya. Nah, gitu ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini sepertinya bisa kalian baca pelan-pelan ya. Plagiarisme. Nah, plagiarisme. Jelas ya, yang nama plagiarisme itu kan tidak dibolehkan atau copy paste. Nah, ini masalah besar nih buat rekan-rekan sekalian ketika kalian mengcopy paste literatur. Sebenarnya sih literatur yang kalian gunakan itu nggak salah, atau teori yang dibawanya itu udah bener gitu. Tapi ternyata kalian itu copy paste plek gitu. Maksudnya gini, misalnya kalian buka situs. Di situs itu dibilang bahwa arti dari kewirausahaan misalnya. Kewirausahaan adalah bla 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 bla. Nah, kalian tuh copy paste terus kalian itu di bawahnya ada tulisan tuh misalnya pendapat dari si penulis yang ada di situs itu kalian copy aja begitu. Nah, itu nggak kalian ubah dulu, nggak kalian poles. Nah, itu tutor pasti bakal bilang ini copy nih dari website gitu. Jadi untuk ngasih nilai yang full nggak mungkin di situ. Nah, ini yang kedua ya. Jadi gimana kalau saya udah dapat literatur nih, gimana saya harus ngapain nih? Misalnya kalian nanya gitu ya. Caranya adalah yang kalian ambil itu kalian masukkan yang bakunya. Misalnya menurut si A bahwa kewirausahaan adalah bla 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 tahun sekian. Nah, itu kalian harus pastiin benar nggak itu sumbernya itu mengatakan teori itu tuh teorinya benar nggak. Nah, bagus-bagus kalian punya bukunya.
Nah, kalian buka lagi bukunya. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini udah pas dan kalian punya literaturnya, nah itu boleh dipakai ya. Atau kalian menganggap ini sebagai data sekundernya ya. Jadi kalian menjadikan sumber literatur itu di dalam literatur yang kalian pakai. Jadi literatur dalam literatur. Nah, itu mungkin kalian cari tahu aja deh gimana sih cara menuliskan sumber literatur yang ada di dalam sebuah literatur lainnya. Nah, gitu ya. Nah, terus kenapa sih kita harus pakai textbook, literatur yang valid? Iya, benar. Dalam menanggapi diskusi ilmiah. Nah, ini kan kalian kan posisinya sebagai mahasiswa nih, bukan adu debat yang ece-ece gitu ya, tapi ini udah ilmiah, kelasnya adalah kelas formal yaitu universitas. Maka yang kalian ucapkan, yang kalian tulis itu adalah berdasarkan sesuatu yang dinilai ilmiah. Nah, jadi kalian kalau mau menyadur atau menyunting sesuatu itu ya harus dianggap ilmiah atau valid dulu. Nah, baru kita bisa menilai itu sebagai sumber literatur yang ilmiah. Cari tahu apa itu sumber ilmiah ya. Nah, kemudian nah ini ya, pemberian nilai 0 bagi diskusi atau tugas yang menjiplak. Nah, ataupun yang memberikan jiplakan. Nah, jadi sebenarnya di UT itu tegas ya masalah copy paste. Nah, saya sendiri sebagai tutor menghimbau sekali rekan-rekan mending deh mengungkapkan gagasannya. Ya. Tapi ada masalah lainnya nih. Kalau kalian mau ngungkapin gagasan, udah kalian ungkapin gagasan kalian, tapi semau-maunya itu juga nggak bisa saya nilai di atas rata-rata. Misalnya kalian ditanya nih, bagaimana pengaruh COVID misalnya, COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Terus kalian jawabnya tuh, menurut saya COVID itu menghambat semua aktivitas ekonomi karena dengan adanya COVID-19 orang-orang jadi tidak bertemu langsung sehingga perekonomian menurun. Nah, kalau begitu aja tuh nggak bisa saya nilai penuh. Itu tuh cuma garis besarnya aja. Nah, sementara kalau pertanyaannya itu adalah jelaskan, apalagi kalian diminta pendapat, wah itu perlu banget kalian bawa yang namanya perlu banget kalian bawa yang namanya literatur. Berdasarkan literatur ini diketahui teorinya adalah jika mengalami ini maka dampak terhadap perekonomian seperti ini. Hal tersebut menurut saya sejalan dengan realita yang ada bla bla bla. Jadi kalian itu speak tapi dalam bentuk tulisan. Nah, itu auto kalian nilainya tinggi, insya Allah ya. Dosen atau tutornya juga semangat tuh ngasih nilainya. Jadi kalian tuh nggak perlu tuh ngelihat jawaban temen yang sebelumnya terus kalian copy gitu aja, ngapain ya. Itu hanya hanya lewat-lewat aja, boleh-boleh aja kalian baca, tapi menurut saya lebih baik kalian manfaatin pemikiran kalian sendiri supaya nilainya juga bagus. Oke, nilainya 100 ya. Amin. Setidaknya lah kalau misalnya nih kita lihat ya. Nah, kalau misalnya nilai akhir tuton berasal 20% dari partisipasi, 30% dari diskusi, dan 50% tugas. Nah, lumayan nih nilai akhir tuton itu diskusinya 30% loh. Ya, lumayan banget. Jadi kalau misalnya rata-rata kalian di diskusi itu dapat 100, semuanya udah dapat 30. Nah, jadi kan udah lumayan tuh. Tugasnya juga tugas lebih gede ya 50. Jadi saya menghimbau nih karena saya melihat banyak sekali mahasiswa yang menjawabnya itu sekedar, sayang kan, padahal cuman duduk mungkin sekitar 10-15 menit untuk menambah pendapat pribadi kalian. Ayo manfaatin waktu kalian untuk mencari ilmu karena sungguhnya orang yang berilmu itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, jadi terima kasih yang sudah subscribe dan menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menyebarluaskan ilmu yang kita miliki. Semoga ilmu kita selalu bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk sesama kita. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.